Halo Bang Guna, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda. Bersama saya Muhammad Bayu Haji Ramadan. Beragam berita aktual, tajam, dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 informasi utamanya. Sebanyak 50 jurnalis di Kota Kendari menjalani rapid test. Semuanya dinyatakan negatif virus corona atau COVID-19. Minimnya suplai barang dari luar daerah membuat harga bahan pokok mengalami kenaikan di beberapa pasar tradisional di Kota Kendari. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara kini telah mempersiapkan lokasi pengamatan hilal awal Ramadan yang akan dilaksanakan di Pantai Wolulu, Kabupaten Kolaka. Selain dokter dan tenaga medis lainnya, para jurnalis atau wartawan juga ditempatkan sebagai garda terdepan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona di tengah masyarakat. Sebagai bentuk antisipasi serta deteksi dini terhadap penyebaran COVID-19, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan rapid test kepada puluhan jurnalis di Kota Kendari. Rapid test tersebut dilaksanakan oleh 5 petugas medis dari tim Surveillance Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang diikuti oleh sekitar 50 orang jurnalis di kantor Kominfo Sultra Selasa 7 April. Dari tim surveillance dan tim rapid test dari Provinsi Sulawesi Tenggara gugus kesehatan yang mana mereka intens melihat ternyata teman-teman media ini rawan terhadap katakanlah munculnya COVID-19 ini. Jadi sengaja kami dari Dinas Kominfo meminta agar teman-teman wartawan dideteksi dini ini supaya wartawan clear and clean, dan mudah-mudahan sebentar kurang lebih ada 60-an wartawan kita rapid test dan kita berdoa bahwa semua tidak ada yang positif. Kepala Seksi Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan Sultra, Dr. Kartina menjelaskan, kegiatan ini merupakan screening atau deteksi dini bagi jurnalis yang memiliki mobilitas tinggi di tengah pandemi virus corona. Dari hasil screening rapid yang sudah kita lakukan, maka berdasarkan hasil pemeriksaan itu sebanyak 48 sampel yang sudah diperiksa, yang menunggu sementara on proses, dan alhamdulillah dari hasil yang 48 itu semuanya negatif. Bahwa walaupun kita sudah melakukan deteksi dan kita sudah mengetahui status kita jangan dulu senang. Tapi tetap kita melakukan pencegahan, tetap kita melakukan PHBS, tetap kita melakukan gerakan hidup bersih dan sehat. Berdasarkan rapid test tersebut, seluruh wartawan dinyatakan negatif dari penyebaran virus corona. Meski negatif, para jurnalis diminta tetap selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat selama melakukan peliputan di lapangan. Alga Sali melaporkan dari Kendari. Harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional Kendari sejak merebaknya pandemi wabah virus corona semakin mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Di antaranya harga telur yang terhitung sejak 2 minggu terakhir mengalami kenaikan harga mencapai 20-30% per raknya, atau naik dari harga Rp50.000 menjadi Rp60.000 per raknya. Pedagang telur mengaku kenaikan harga disebabkan oleh penutupan akses pengiriman yang menyebabkan distribusi telur dapat dilakukan hanya sekali dalam seminggu. Kondisi itu menyebabkan minimnya stok barang. Ya, kalau sekarang dari 1 bulan yang lalu sekarang telur memang melonjak naik karena di samping masalah transportasi dengan mungkin ada juga dari wabah virus COVID-19 ini. Jadi sebenarnya produk
Sebenarnya produksi telur di Sulawesi Selatan itu artinya sudah bagus, hanya karena transportasi tidak lancar, makanya harga barang telur bisa naik harga. Kalau dalam sehari biasanya barang teh yang datang dari sana berapa banyak dan sekarang? Kalau satu minggu setiap hari Jumat sekitar 1.000 rak. Tapi setelah satu minggu terakhir, Setelah hari-hari lain, nanti misalnya kebutuhan pada saat setelah masuk hari Jumat tidak mencukupi, baru kita order lagi. Tapi kalau untuk sekarang ini mobil transportasi dari Sulawesi Selatan masuk ke Kendari, mobil khusus angkutan umum sudah dilarang. Sementara itu, untuk harga bahan pokok gula pasir dan bawang putih juga mengalami lonjakan harga yang signifikan. Gula pasir yang sebelumnya diecer dengan harga Rp16.000 per kilo, kini dijual dengan harga Rp22.000 per kilonya. Untuk bawang putih dari sebelumnya seharga Rp35.000 per kilo, kini naik menjadi Rp45.000 per kilonya. Hal itu disebabkan oleh ditutupnya sebagian akses sejak karantina wilayah diberlakukan di beberapa daerah. berapa kenaikannya? Sekarang sudah capai 1 juta per karung yang 50 kilo. Dari sebelumnya? Biasanya 830, 820 harga biasanya. Berapa kilo itu Pak? 50 kilo. 50 kilo. Iya. Sekarang ecerannya sudah berapa? Ecerannya sekarang 22 per kilo. 22.000 per kilo. Karena sudah 1 juta satu saku. Sekarang Itu sudah terjadi berapa lama? 2 minggu terakhir ini, Pak. 2 minggu terakhir. 2 minggu terakhir ini. Untuk gula pasir ya? Ya gula pasir. Kalau semacam bawang putih juga yang melonjak, kemarin 35 per kilo, sekarang sudah 45 sampai 48 per kilo. Itu penyebabnya apa kira-kira Pak? Kalau ini memang stoknya katanya langka ini sekarang, kayak bawang merah, bawang putih. Gula Iya. juga? Gula juga katanya begitu. Karena kan impor kemungkinan dibatasi sekarang kan. Apakah dengan kenaikan harga ini mempengaruhi daya beli masyarakat atau menurun atau meningkat atau bagaimana itu? Sebenarnya ada penurunan sih dari segi penjualan. Dan di sisi lain apalagi yang UMK kasihan yang dalam artian yang penjual-penjual yang biasa ini kan biasanya diambil per 5 kilo, 6 kilo, sekarang sudah 3 kilo, 2 kilo. Atas kondisi ini, pedagang berharap pemerintah dapat membantu mereka untuk mencari solusi agar harga kebutuhan bahan pokok tidak terpengaruh terhadap situasi pandemi virus corona. Anca Muhammad melaporkan dari Kendari. Dinas Perhubungan Kota Kendari akui masih kekurangan jumlah personil melakukan penjagaan di perbatasan terhadap puluhan kendaraan yang masuk. Penyemprotan disinfektan di perbatasan Kota Kendari dan Konawe dilakukan mulai dari jam 9 pagi hingga pukul 12 siang dan akan dilanjutkan dari pukul 14 siang hingga pukul 22 malam. Dengan tugas tersebut, tim pencegahan COVID-19 di Kota Kendari ini juga mengakui kekurangan personil dalam melakukan penyemprotan disinfektan di perbatasan. Terkait itu mungkin kami keterbatasan anggota, kemudian dari kami juga kan bukan spesialis dalam hal ini, cuman kami melaksanakan perintah pimpinan saja sebatas kemampuan kami yang bisa kami lakukan. Sebelumnya, sejumlah warga menyesalkan puluhan kendaraan yang masuk dari Kota Kendari luput dari penyemprotan disinfektan tugas penanganan COVID-19 di Kota Kendari di perbatasan Kota Kendari dan Konawe. Al-Ghazali melaporkan dari Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir meminta masyarakat untuk menyikapi kondisi perkembangan kasus virus corona secara tepat dan profesional. Menurutnya, masyarakat masih menganggap remeh situasi saat ini. Pemkot Kendari telah membentuk satuan tugas hingga ke tingkat RT RW di masing-masing kelurahan untuk memantau bila ada warga yang baru saja berpergian dari daerah terjangkit. Selain membentuk tim Satgas, Rumah Sakit Umum Kendari telah menyiapkan sebanyak 22 ruang isolasi yang kini telah diisi oleh 9 pasien dalam pengawasan atau PDP.
Ia juga menyampaikan, berdasarkan anjuran secara nasional, semua orang harus mengenakan masker saat berada di luar rumah. Dengan waspada jauh lebih baik. Dengan kita mengantisipasi jauh lebih baik. Salah satu bentuknya Bapak Ibu sekalian, saya minta seluruh warga di setiap lingkungan, karena kami sudah membentuk tim gugus tugas di tingkat RW, pemerintah Kota Kendari saya juga sudah keliling di beberapa kelurahan untuk memastikan gugus tugas ini terbentuk sampai di tingkat RW. Saya menambahkan tugas dari gugus tugas di tingkat RW untuk melakukan pengawasan, mengecek kalau ada warga baru yang masuk ke lingkungannya masing-masing. Pemkot Kendari berharap seluruh masyarakat taat pada himbauan dan anjuran yang telah diberikan, serta meningkatkan kewaspadaan dan mengoptimalkan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Anca Muhammad melaporkan dari Kendari.